Halo Bapak dan Ibu wali kelas sekalian, selamat datang ya di panduan e-rapor SMK. Nah, di sini kita bakal bareng-bareng nih ngupas tuntas semua fitur penting yang bakal bikin tugas Bapak Ibu jadi jauh lebih gampang. Mulai dari input data awang sampai nanti cetak rapor, semuanya akan kita bahas. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi ini dia agenda kita. Pertama kita lihat dulu peran wali kelas itu apa aja sih di sistem ini. Terus kita langsung masuk ke bagian teknisnya. Gimana cara melengkapi data rapor, mantau nilai siswa, ngelola penilaian khas SMK, dan yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara cetak rapor dan dokumen lainnya. Lengkap kan? Nah, kalau kita lihat di bagian ini, kelihatan banget ya alur tugas Bapak, Ibu sebagai wali kelas. Jadi, semuanya itu berurutan. Mulai dari input data kelengkapan, terus ngecek guru lain udah pada input nilai atau belum, lanjut mantau perkembangan nilai anak-anak, sampai akhirnya cetak dokumen final. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya, biar makin jelas. Baik, kita masuk ke bagian pertama ya, melengkapi data rapor siswa. Nah, ini penting banget loh Bapak Ibu, anggap aja ini pondasinya. Kalau dari awal datanya udah benar dan lengkap, kesananya proses sampai cetak rapor dijamin lancar jaya, nggak akan ada drama. Satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu nih, sebagian besar data siswa itu sebenarnya udah otomatis ditarik dari Dapodik. Jadi kerjaan kita jadi lebih ringan. Tapi kadang kan ada data tambahan atau yang perlu diubah ya. Nah, untuk itu kita bisa langsung edit dan lengkapi kok di e-rapor ini. Gampang. Terus gimana cara update-nya? Gampang banget, cuma 4 langkah aja. Pertama, Bapak atau Ibu masuk ke menu input kelengkapan, terus klik update data siswa. Kedua, cari nama siswanya, klik opsi, lalu edit. Ketiga, isi deh data yang perlu diubah di formulir yang muncul. Terakhir, jangan lupa klik simpan. Udah, gitu doang. Simpel kan? Oke, lanjut ya. Sekarang soal kehadiran. Nah, data absensi ini, sakit, izin, sama alpa, harus diisi dengan teliti banget ya untuk 1 semester penuh. Kenapa? Soalnya, angka ini nanti bakal langsung muncul di rapor loh. Jadi, ini informasi krusial banget buat orang tua. Nah, sekarang kita bahas nilai ekstrakurikuler. Di sini ada 2 cara inputnya. Bisa manual 1 persatu, atau kalau mau cepet, bisa langsung impor dari file Excel. Dua-duanya ada kelebihannya. Yuk, kita lihat bedanya gimana? Kalau Bapak Ibu pilih cara manual, enaknya itu kita bisa langsung ketik predikat sama deskripsinya buat tiap siswa. Jadi, catatannya bisa lebih personal, lebih detail gitu. Kita bisa ceritain perkembangan anak itu di ekskulnya. Keren kan? Tapi kalau mau yang sat apalagi kalau siswanya banyak, nah fitur impor ini juaranya. Caranya gampang, tinggal unduh aja templatenya, isi di Excel pas lagi offline, santai. Kalau udah beres, tinggal upload lagi. Wah ini sih bener-bener hemat waktu banget, apalagi pas lagi musim rapor yang super sibuk. Oh iya, satu lagi yang nggak kalah penting, catatan wali kelas. Nah, di sini tempatnya Bapak Ibu ngasih sentuhan personal. Tulis aja observasi tentang sikap, semangat, atau perkembangan siswa. Catatan kayak gini tuh berharga banget loh buat orang tua. Dan buat siswanya juga. Oke, dan di akhir semester genap, ada satu tugas krusial lagi nih, input kenaikan kelas. Nah, ini harus diisi untuk setiap siswa ya. Dan pastikan keputusannya itu harus sama persis dengan hasil rapat Dewan Guru. Jadi jangan sampai beda. Sip, data dasar udah beres semua. Sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya, yaitu memantau progres nilai siswa. Di sini serunya, kita bakal lihat gimana e-rapor ini bisa menyulap data nilai yang mentah dari para guru mapel jadi informasi yang berguna banget buat kita. Buat ngebimbing siswa. Pernah nggak sih nanya-nanya, guru ini udah input nilai belum ya? Nah, di e-rapor ada fitur status penilaian. Kita bisa langsung lihat siapa aja guru yang udah selesai input nilai dan siapa yang belum. Jadi, kita bisa ngingetin dengan sopan, biar semua kerjaan selesai tepat waktu sebelum cetak rapor. Ada lagi nih fitur yang keren namanya statistik nilai rapor. Cuma dengan sekali klik, kita bisa langsung dapat gambaran besar performa kelas kita. Kayak di grafik ini, kelihatan langsung kan? Mana nilai paling tinggi, mana paling rendah, sama rata-ratanya berapa. Praktis banget buat analisis cepat. Ini nih salah satu fitur favorit saya. Kita bisa mengintip perjalanan akademik satu siswa dari semester 1 sampai nanti lulus. Jadi, kita bisa lihat trennya, apakah nilainya naik terus, stabil, atau mungkin ada yang lagi turun.
Dari sini, kita bisa tahu area mana yang butuh perhatian ekstra dari kita sebagai wali kelas. Dan data yang tadi itu nggak cuma dalam bentuk angka di tabel loh, bisa juga ditampilin dalam bentuk grafik yang cantik kayak gini. Jauh lebih gampang kan buat ngeliat polanya, misalnya oh si A ini jago di matematika tapi agak kurang di bahasa. Kelihatan langsung dari grafiknya. Oke, sekarang kita masuk ke area yang benar-benar khas SMK, yaitu penilaian kejuruan. Ini soal skill pasport dan uji kompetensi keahlian, atau yang biasa kita sebut UKK. Ini penting banget, soalnya inilah bukti nyata kalau siswa kita punya skill yang siap pakai di dunia industri. Prosesnya ada 2 tahap utama. Pertama, kita input nilainya dulu, baik itu untuk skill passport yang standarnya ngikutin SKKNI maupun nilai UKK-nya. Nah, kalau nilainya udah masuk semua, tahap kedua kita bisa langsung cetak dokumen resminya dari sistem. Sertifikat ini penting banget buat portofolio mereka nanti. Waktu input nilai UKK, ada beberapa detail penting yang harus diisi ya. Misalnya, paket kompetensi yang diambil siswa itu apa, siapa nama penguji eksternal dari industrinya, sampai kapan masa berlaku sertifikatnya. Pastikan semua keisi dengan benar sebelum disimpan. Baiklah, akhirnya kita sampai di garis finish. Bagian terakhir, mencetak rapor dan transkrip. Setelah semua kerja keras kita ngumpulin data dan verifikasi, sekarang saatnya kita panen hasilnya. Kita akan cetak dokumen-dokumen final yang bakal diterima siswa dan orang tua. Dan proses cetaknya ini super gampang. Lihat deh, di sebelah kiri kita tinggal atur settingannya, kayak ukuran kertasnya mau apa, marginnya gimana. Begitu kita atur, di sebelah kanan, cereng, langsung muncul preview buku induk yang udah rapi, siap dicetak atau disimpan jadi PDF. Jadi, banyak banget ya dokumen yang bisa kita hasilkan dari e-rapor ini. Mulai dari ledger nilai dalam bentuk Excel, ini buat arsip kita sendiri. Terus ada buku induk siswa, skill passport, sertifikat UKK, sampai transkrip nilai untuk ijazah. Semuanya ada lengkap. Nah, ini khusus buat Bapak atau Ibu wali kelas 12. Ada modul spesial nih buat ngelola transkrip nilai ijazah. Ini krusial banget, karena dokumen inilah yang nanti bakal jadi lampiran resmi ijazah siswa. Dan sama seperti yang lain, input nilainya fleksibel, bisa manual satu-satu atau impor dari Excel biar lebih cepat. Nah, itu dia tadi tur singkat kita di dalam e-rapor SMK. Intinya, dengan kita paham alur kerjanya dari A sampai Z, dari input data sampai cetak, proses pelaporan tahun ini pasti bakal jauh lebih efisien, lebih akurat, dan yang pasti tepat waktu. Siapkan bikin musim pelaporan kali ini jadi yang paling lancar. Semoga panduan ini benar-benar membantu ya.